Bismillahirrahmanirrahim. Udin, kenapa? Aduh. Suruh kau digigit tadi. Udah di mute. Ya udah jawab lah. Tuhan kau ada gendernya enggak? Allah Bapa gendernya apa? Gambar dan seturut dengan rupa Allah. Tapi bukan berarti Sifat. Nah, diputer sama dia, diselewengkan sama dia. udah paham. Udah jelas gambar, tapi artinya gambar ya gambar. Kok artinya sih? Gambar itu gambar ya, gambar Tuhan. Seperti apa? Seperti laki-laki. Kok jadi sifat? Gambar sama sifat artinya sama nggak? Kenapa jadi sifat? Allah menciptakan menurut sifatnya, bukan menurut sifatnya, menurut rupanya dulu. Di dalam rupa adalah sifat-sifat Tuhan supaya mereka berkuasa. Sifat Tuhan pemberani, ya, sifat Tuhan maha kudus, maha suci. Tapi kan sifat Tuhan ini selain dia punya sifat, dia ada gambar, bentuk. Bentuknya seperti apa? Coba aku tanya dulu kau. Bentuk Tuhan seperti apa? Allah itu roh. Iya, bentuknya seperti apa? Seperti angin. Loh, dibilang ini Allah itu roh. Nggak kuat nih otaknya kawan ini. Udah ganti lah yang lain lah. Kita terbuat dari debu dan tanah. Bentuknya gambar Tuhan seperti apa? Bentuknya seperti apa? Wujud Allah itu adalah roh. Wujudnya adalah roh. Bentuknya seperti apa? Bentuk. Kok roh sih? Loh iya. Baca di Yohanes 4 ayat 24 itu. Kau baca Yesaya pasal 1 ayat 28. Ya, dikatakan di atas tahta itu aku melihat duduk seperti rupa manusia. Tuh kau baca tuh. Tuhan duduk seperti rupa seperti manusia. Coba kau baca Yesaya pasal 1. Lalu Wahyu 4 ayat 5. Wahyu 4 ayat 4. Dan di atas tahta itu duduk seorang. Seorang tuh bentuknya laki. Di situ Allah sudah memakai tubuh kemuliaannya. Ya, tubuh kemuliaannya tubuh laki apa tubuh perempuan? Kembali lagi ke roh. Gila lah kau. Coba aku tanya sama kan seorang nabi. Saat Allah bangkit, Yesus bangkit itu, dia memakai tubuh duniawi apa tubuh kemuliaan? Ya, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaannya laki apa perempuan? Loh, Tuhan Yesus itu perempuan apa laki-laki? Nah, makanya aku tanya laki-laki. Tuhan Yesus kan laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, bapaknya laki apa gentayangan? Coba kau jawab. Saya nih anaknya laki, bapak saya itu laki apa perempuan? Saat dia berada di bumi, dia mengambil rupa manusia dengan mengambil wujud laki-laki. Makanya ketika dia naik ke sorga, bapaknya Yesus ini di sorga itu laki apa perempuan? Bapaknya. Bapak itu roh. Yang namanya bapak yaitu laki-laki. Kok jadi bapak roh sih? Semua juga punya roh, tapi jenis kelaminnya apa? Loh. Oke. Allah itu nggak punya kelamin ya. Mana dalilnya? Allah tidak punya kelamin di pasal berapa? Kitab apa? Di mana ada gender, ada kelamin? Iya, kita tulis di kitab apa? Coba aku tanya, kau seorang nabi kok bisa ada kelamin? Kejadian 1. Makanya saya bilang inilah biang kerok penyesatan di dalam gereja ya, model-model kayak begini nih. Ini pendetanya yang ngajarin gini nih. Makanya orang susah banget nginjilin, susah mengalahkan orang Islam dengan doktrin-doktrin
doktrin-doktrin setan kayak yang diajarkan si Lontong ini. Coba lihat dia tadi, Bunda Rana, ya, Bunda Rama aja perempuan paling bengis dalam berdebat. Tadi ketika gue bilang Roh Kudus perempuan, dia langsung menyerah. Iya Bang Luga, kalau di situ saya udah kalah dah, saya nyerah aja dah. Kasih aja ke orang Kristen. Nah, kenapa orang-orang Kristen ini menghilangkan gender Tuhan? Karena memang disuruh Lucifer. Lucifer lah yang menyuruh gereja mereka ini menghilangkan gender Tuhan. Tujuannya untuk apa? Supaya orang masuk neraka, supaya orang tidak mengenal Tuhan. Karena kan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengenal Tuhan. Pak Luga, Saudara Ya, Luga. silakan. Nah, saya kan udah dengar dari tadi narasinya Ya, kan. Jadi silakan, gini silakan. Bos. Nah, kalau kita Kristen ya kan di Alkitab kan ditulisnya itu kan Yohanes 4:24 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi gender Allah itu memang dipanggil Bapa bukan berarti dia itu punya jenis kelamin, dia adalah roh ya. Betul. Jadi jangan punya narasi bahwa dia punya kelamin ini, kelamin itu, jangan menyesatkan lah kalau kau Kristen ya. Kalau kau Kristen. Nah, tapi kalau kau tadi ya, dari agama seberang, ya kita ya nggak masalah, nggak bakal kasih pendapat apapun. Cuma dari tadi saya lihat kamu itu, saya dengar kamu itu sepertinya tahu firman, tapi cara-cara pola pikirmu, caramu untuk mengeksegesa Alkitab itu sudah seperti bidat gitu. Makanya dari tadi saya dengar gitu. Bertobatlah Luga. Oke. Kamu pintar sebenarnya. Saya kan Dari bilang, cara kau bicara itu kamu pintar orangnya. Ya cuman kamu itu ya memang saya sayang pintar sekali jadi bidat. Iya, tapi bidat Ya, sebentar menyesatkan. gini. Ya, Katolik ngomong bidat, dia aja nyembah patung, kan lebih jauh lebih gila dia daripada bidat. Betul nggak? Gini bos. Kita ini kan selama ini ketipu. Katolik. Sebentar. Iya Gantian dengar. kita. Tunggu bisa tanggapi. Tadi kan banyak bicara kita dengarnya. Katolik itu, saya bukan Gantian Katolik ya. lah. Katolik buat patung Gantianlah bukan share. untuk mereka sembah, tapi itu adalah untuk media. Share. Itu. Dia ya. Gantian share. Kamu juga besok butuh batu aki loh untuk jadi media keberuntunganmu. Gitu loh. Kalau sudah Katolik, jangankan cari menang, cari remis saja susah. Karena memang jelas-jelas mereka masih sujud ke patung, menyembah patung. Betul. Itu Katolik. Jangankan cari menang, cari remis. Kamu jangan bawa Katolik di sini. Habis kamu. Siapa yang bawa Katolik? Si Luga ini ya. Kok jadi aku kau bilang bawa Katolik? Iya, kamu bilang ibarat kata jadi apa? Apa kamu bilang jadi sebagai alat lah. Besok kamu butuh batu akik loh. Supaya media setan-setan bisa masuk ke batu akik. Gini untuk bos, memberikan kamu keberuntungan. dengar dulu. Klinik Hermin nih kan itu kan dari pendapat mereka, saya bilang bukan pendapat saya. Kok pendapat jadi Ngerti kau kan? seperti lawyernya Kan mereka? itu- Kamu bisa pahami nggak pendapat mereka? saya kan sepaham saya mereka. kan ngasih pendapat. Loh, Ini iya, dulu, pendapat mereka. Tapi kan kamu mewakilinya. Halo. Gitu loh. Bukan saya mewakili. Kenapa Kan kamu saya keluarkan menyampaikan. statement mereka? Salah saya menyampaikan. Gitu. Itu bukan statement, itu kan saya katakan tadi mereka punya alasan membuat patung adalah sebagai media. Salah saya bicara gitu. Semua punya alasan. Kau klinik apa? Besok Tuhan ini HP ini kusembah jadi Tuhan, Kau ada alasannya. Aduh. Gitu ya. Kau pakai Ini alasan-alasan. diajak- Udah, kalau sudah sembah diajak patung, ya diskusi sudah. nih. Gitu, jangan kau cari-cari alasan. Ya udah, kan saya apa mau kau perpanjang di situ klinik Iya, klinik jangan apanya kau namamu klinik bela-bela. apanya klinik kejiwanya. Sakit jiwa-jiwa Katolik ini Kau- semua. Mengangkangi Alkitab loh, terang-terangan. Ya udah, kalau itu menurutmu, kan saya bukan bilang bukan menurutmu? Katolik, saya kok jadi kau marah gitu. Kenapa kau istilahnya membela-bela Katolik? Seperti lawyer Katolik. Saya nggak kan di sini. bela klinik Jadi juru bicara Katolik klinik kok di apa sini. klinik. Fokus saja yang kau pertanyakan Saya tadi bukan membela klinik tentang apa jenis kelamin. klinik kacamata. Sekarang kalau Tuhan itu menciptakan manusia seturut dan gambarnya, apanya yang ditiru manusia? Aku tanya kau dulu.
Kau baca Kejadian 1 ayat 26, ya kan? Iya, Darilah apanya kita yang ditiru? menciptakan. Apa yang mau ditiru? Tiru siapa? Apa yang ditiru manusia dari Tuhan? Kan manusia itu dibentuk segambar dan serupa dengan Allah, ya kan? Nah, apa yang ditiru manusia? Aku tanya kau dulu. Kita kan diciptakan Macet, toh, kan? Tuhan seturut segambarnya. Berarti Macet, kan? tujuan penciptaan. Aduh, ini Aku bukan tujuan malam-malam sekarang. kau bicara. Apanya yang ditiru? Kan gitu, seturut gambarnya. Gambar apanya? Kan gitu. Kau harus jelaskan pemahamanmu. Tadi si Luda Udah bilang, terbalik pemahaman kamu. Allah, terbalik? dengar dulu klinik kejiwaan. Firman Tuhan mengatakan Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengannya, imago Dei, ya kan, gambar Allah, ya kan. Jadi di dalam perjanjian baru itu mengarah kepada apa? Kepada Bima. Bima itu adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita itu bukan berarti kita ini ingin meniru-niru seperti yang kau bilang. Allah yang ingin menciptakan kita supaya kita itu seturut gambar Allah dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, rencana Allah. Apanya yang segambar gitu. dan apanya yang segambar dan serupa dengan Allah manusia ini? Nah, itulah pertanyaanmu. Bagus kalau pertanyaan itu. Apanya yang serupa dan segambar Allah? Jadi gini, yang dimaui Allah kepada kita yaitu meneruskan apa yang menjadi Bukan maunya, kan kau udah Allah malang-malangan di bumi kan? ini. Apanya yang istilahnya yang ditiru itu yang kutanya, bukan maunya. Gambarnya Yang ditiru apa? siapa? Yang ditiru siapa? Gambar di situ bukan berarti wajahnya, bukan, bos. Ini jangan literate bahasa Alkitab. Kau talangani dulu Luga. Ini sudah bahaya ini, di stadium 4 ini, hampir gak tertolong ini. Kau yang bahaya, makanya namamu klinik. Oke. Kau itu begitu. Oke. Jethro, diam dulu kau. Jethro, diam Kabur dulu sesat kau, kau ya. juga. Dari tadi kau Iya. itu Sekarang punya kau diam kelamin. dulu. Sesat kau kulihat Sebentar. kau. Dari tadi kita diam. Iya, diam dulu kau. Kan dikatakan diam, Allah sesat kau. menciptakan, gantian dulu ngomongnya. Allah menciptakan laki-laki. Laki-laki itu seperti apa sih? Ada pidongnya nggak? Ada kan? Kau tahu ngerti pidong nggak? Kalau kau nggak Sekarang ngerti tadi yang pidong, kau bilang bahwa Allah itu punya gender, kau bilang. Sementara Sebentar. Allah itu roh. tidak ada ayatnya dikatakan di Kejadian 1 Allah itu roh. Kau diam dulu ya. Dikatakan Loh. Allah menjadikan. Kau diam dulu. Orang lagi ngomong. Gantian Kau ngomongnya. itu sesat, ngapain didengarkan? Allah nggak boy lu. Di sini Nah, orang tunggu. gantian ngomong. Allah nggak Kalau boy. kalau kau nggak bisa diatur, turun kau. Kau itu sesat. Sabar, Kau usah Rasul. didengarkan Iya, orang iya. seperti si Lugi. Sabar. Kau diam Rasul. dulu. Masalah Bidat sesat kau. itu Gini, Sir. Iya kau. Tadi kan kau bernarasi didengar, jangan saling menyesatkan lah. Kita kan perlu juga Ya. pemahaman orang bagaimana. Nanti kita masukkan. Kalau kamu nggak setuju nggak apa-apa. Iya, Jangan dengarkan disesatkan. dulu. Lanjut. Ya. Allah menciptakan laki-laki. Ya. Laki-laki yang diciptakan ini ada nggak jenis kelaminnya? Ada pidongnya kalau bahasa Batak bilang. Perempuan yang diciptakan ini ada nggak kelaminnya? Ada. Kelamin ini diambil dari gambar siapa? Kelaminnya Hawa dan kelaminnya Adam. Pidongnya si Adam dan kelaminnya si Hawa. Itu diambil dari gambar siapa? Dari gambar Tuhan. Berarti Tuhan itu ada kelaminnya. Itu aja. Jangan kau muter-muter. Allah itu roh, Allah itu roh. Tukang tipu kau di sini kau. Allah itu roh, kita tahu bahwa Roh Kudus itu memang Allah. Itu artinya Allah itu roh. Tapi bentuk Tuhan juga ada, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini ada nggak jenis kelaminnya? Ada. Makanya Tuhan itu berjenis kelamin, karena yang diciptakan pun ada jenis Dari kelaminnya. mana ya kau ini? Kau gereja mana ya kau? Kristennya kau apa Yahudi? Oke, saya jelaskan. Sesat kau ini, kau dengar kau. Saya Bergender. jelaskan.
Imago Iya, Dei iya. di situ artinya gambar Allah, bukan menyatakan dia itu berwujud, Lo gambar tapi itu, gambar ya Allah di gambarnya situ. seperti apa? Gambarnya seperti Sesat apa? kali kau Gambar, Abago ya. enggak, kutanya. Disuruh mengajari Bodak, bayon. ditanya gambarnya gambar seperti apa? Kau ya, Gambarnya kan seperti letih laki-laki. kau borok kali. Kan dikatakan gambarnya Gak pernah seperti Kristen. laki-laki. Nah, ya kau diam dulu. Kristen doneng bayon. Kalau kau nggak, kau diam dulu ya. Kenapa kau diam? Ini Turunkan. Ya, Bukan jadi hanya gini bidat ya. kau, tapi udah jadi bodat. Iya. Budak Jadi kediri nekko. Kau kan mengatakan bahwa Allah saya, dengarkan. Gak ada yang mau didengarkan kau. Sesat kau apa? punya gender Allah dari mana? moderator, Alkitab moderator juga tolong menuliskan dong, Yohanes ini mulutnya ditutup dulu. 4:24. Nggak bisa diatur ini. Tolong di mute dulu mulutnya ini. Nah, diam kau di situ ya. Diam dulu kau, udah di mute kau. Jangan kau buka-buka, bandel kali. Sesat kau. Kau bikin Kamu diam dulu, ngomong kau. di sini gantian. Kau itu. Sabar dulu Bang Sep. Gak ada pernah kau dengarkan. Ya, sabar dulu. Iblis aja wajib didengar loh. Sabar dulu. Iya, Beri kesempatan diam Bang dulu. Nabi Bugar Ya udah ngomong. ngomonglah ibu kau iblis luga. Iya. Diam dulu kau ya. Dia mengatakan saya ini bidat. Ya, memang betul gereja Katolik telah membidatkan satu bapak gereja yang namanya Origen. Origen itu adalah tokoh bapak gereja yang mengatakan Roh Kudus itu ibu. Nah, Origen ini dibidatkan. Selama ini kita percaya sama gereja Katolik kan. Orang Katolik telah membidat-bidatkan Origen. Ternyata dia yang bidat. Sebenarnya kau Tadi saya agama apa percaya. ya kau luga? Ya. Luga. Tadinya kan Kau agama sebentar apa ya dulu. kau? Jadi kau atau apa? KBP, diam dulu kau. Biar makin pintar kau. Liar tuh, lihat kau liar. Diam dulu kau. Ya. Orang lagi ngomong. Liar aja Tadinya enak. kan Mampir mendengarkan tadinya kan bodoh kupikir itu kan botol. Katolik, kata Katolik Luga. yang ini Kau diam dulu. Aduh. kau hapus dulu marga kau. Kok jadi lari ke Pakai marga markas? itu. Diam dulu Gimana kau. kau? Jangan Kau yang diam. dulu kau bawa adat-adat di sini. Adat gak penting di sini. Aku gak beradat. Tolol. Adat-adat yang kita bawa. Jadi gini ya. Jadi gini kan. Gereja Katolik inilah kan yang suka membidat-bidatkan orang. Tadinya sempat aku percaya. Oh, ini bidat. Ini bidat. Ternyata tidak, saudara. Ternyata dia lah yang bidat. Orang dia yang paling banyak nyembah patung. Jadi memang gereja Katolik ini sudah menyingkirkan orang-orang benar. Makanya Tuhan mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis saja dipenggal kok sama ahli-ahli Taurat. Nah, wajar kalau bapak gereja yang Origen yang mengatakan Roh Kudus ibu itu sebenarnya hamba Tuhan, tapi dibunuh sama mereka ini. Dibilang bidat. Ternyata kita anggap muslim loh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata ada yang lebih gila, yaitu mereka ini Katolik yang oh itu bidat, padahal kepalanya yang bidat gitu loh. Makanya sekarang kita harus meluruskan ini. Yohanes Nah, Pembaptis. sebentar. Sabar. HKBP itu kan Protestan. Protestan itu kan juga kan Sabar. pecahan dari Luga tadi. dari Martin Perkataanmu Luther. Luga. Jangan dulu potong dulu, Jos. Enggak, ada tadi Sebentar. kesalahan dia. Nantilah itu. Kesalahan dia. Kita nikmati dulu pencerahan dia. Iya. Sabar. Jadi kan Dibilang sebentar. kepala Yohanes Pembaptis dibunuh oleh ahli-ahli Taurat. Nanti kan bisa. Iya. Nanti dia dulu kau. Ini kita lagi baca cerita fiksi. Bagaimana itu? Seorang nabi kok berkata demikian? Loak. Loak. Kau pun enggak kau bersama berpung di sini lagi kata. Ayo. Bagaimana itu? Ula-ula nyopongmu ya aku. Jadi gini. Jadi gini ya, ucok.
si Katolik ini memang pintar bagaimana supaya Yesus tidak dikenal. Ya, ini kan sebenarnya kepalsuan ya, pura-pura nyembah Yesus padahal si Maria yang launching, ya kan? Dan mereka pun sengaja menghilangkan gender Roh Kudus, ya kan? Biar hilang citra Roh Kudus itu di dalam kehidupan kekristenan. Kalau Roh Kudus tidak menjadi ibu, kan akan sulit mengenali siapa Yesus. Siapa Yesus? Bapaknya lah Bapa. Mamanya siapa? Nggak ada mamanya dia katanya. Coba, bukankah ini suatu bidat di atas segala bidat? Inilah bidat sejati. Ketika Gereja Katolik mengatakan Roh Kudus tidak bergender, itu bidat. Itu level bidatnya udah bidat di atas segala bidat itu. Tetapi bidat ini memang iblis dibilangnya orang lain yang bidat. Yang bidat. Ketipu kita selama ini kan. Awal pun gue bilang, oh ini bidat, si ini bidat, ya kan. Ternyata doi yang bidat. Aduh. Nah, ketika kita nanti berhadapan dengan muslim, ditanya muslim lah, siapalah mamanya Yesus? Ujung-ujungnya si Maria lah kita jawab. Udah jelas-jelas Maria tidak pernah berhubungan seksual sama si Yusuf. Iya kan? Berarti Maria itu bukan mama kandungnya Yesus, itu mama angkat. Bahkan nggak perlu juga dibilang itu mamanya sama sekali juga nggak apa-apa. Itu cuma hambanya Yesus. Ibu kandungnya Yesus adalah Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, kalau ketika saya membawa ibu kandungnya Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus, orang Islam nggak bisa ngelawan, menyerah langsung. Kalau menyerah berarti murtad. Itu artinya, itu kan bahasa halusnya aja. Menyerah saya Bang Luka. Artinya saya ingin mengucapkan satu kalimat syahadat untuk menjadi Kristen. Itunya. Karena mereka masih malu-malu. Nah, tetapi dengan adanya programnya Katolik ini mengatakan Roh Kudus tidak bergender, ya, ada lagi si George dengan protestannya bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu roh, ya kan? Dengan Tuhan itu roh Tuhan kan itu artinya telur, Bang. mau mengilang. Kenapa lagi dia bilang telur? Karena cangkangnya itu Bapa, putih telurnya itu anak, kuning telurnya itu Roh Kudus. Hina kali lah kau bikin Tuhan itu kayak begitu. Kalau ingin menjelaskan siapa Tuhan, kau kembali ke Kejadian 1, laki-laki dan perempuan menurut gambar Tuhan. Berarti ada laki ada perempuan, lakinya lah Bapa, perempuannya lah Roh Kudus. Anak tunggalnya Yesus, kelar, putus. Itu analogi. Kok analogi sih? Tapi Itu bukan telur, analogi. Jos. Bukan telur. Emang lu kira Tuhan telur? Ada lagi yang matahari, Mau cahayanya. kasih analogi yang baru. Saya mau kasih Cahayanya analogi yang adalah baru. ya sebenarnya nggak salah juga, tetapi yang paling jelas adalah Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Berarti laki-laki dan perempuan itu adalah keberadaan Tuhan. Makanya Tuhan itu ada laki ada perempuan. Tapi memang gereja Tritunggal Anak Dajjal ini telah menghilangkan gender supaya sulit orang mengenal siapa Yesus. Makanya dalam tempo 1900 tahun Islam menguasai dunia, hampir seluruh Timur Tengah disikat sama mereka. Kita keteteran ngelawan Muslim dalam 3 abad terakhir ini. 5 abad terakhir ini kan udah disalib sama Muslim kan Indonesia. Harusnya Indonesia ini mayoritas Kristen, tapi karena disalib gara-gara si Katolik ini, akhirnya kita nggak berkutik. Tapi ada pertolongan terakhir dari Tuhan, yaitu dengan Tuhan membangkitkan nabi-nabinya, kita berhasil. Sebentar lagi gue udah khotbah di Dubai gue. Orang di Muslim di Indonesia ada sama gue udah pada cium tangan. Apa bedanya gue khotbah di Dubai sama di Indonesia? Iya kan? Konsepnya juga sama kok, jakir naik juga kok. Jakir naik aja kemarin gue tempeleng, habis gue tempeleng mic gue dimatiin, ya gue pulang. Langsung mic gue dimatiin. Wah. Jadi inilah ajaran yang sejati. Makanya si Edis TV nggak bisa kan lawan Muslim. Gara-gara nggak bisa ngelawan Muslim, akhirnya dia belajar Al-Quran. Ngapain lu belajar Al-Quran? Lu belajar Alkitab. Kenapa orang belajar Al-Quran? Karena nggak mampu melawan Muslim. Gimana mau melawan Muslim?
mamanya Maria, bapaknya Tuhan. Nggak nyambung. Nanti orang Islam bilang, kapan Tuhan nikah sama Maria? Nggak bisa kau jawab. Ininya itu, maksudnya begininya. Paling gitu-gitu loh. Tuhan itu roh Allah. Terus kalau Tuhan itu roh, jadi tidak bergender. Nggak pernah tuh Tuhan ngomong bahwa Tuhan tidak bergender. Makanya saya bilang tadi di Room Muslim, proyek penghilangan gender Tuhan ini adalah proyek tergila di alam semesta. Ini proyek terjahat. Kalian pikir proyek terjahat adalah menyembah patung? Enggak ada. Proyek yang paling jahat itu yaitu melanggar sila kelimanya Tuhan Yesus, hukum kelimanya Tuhan, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Nah, mereka ini menghilangkan ibu. Ibu Tuhan dihilangkan, bukan ibu manusia lagi yang dihilangkan, ibu Tuhan. Diganti si Ucok inilah jadi si Maria Tuhannya orang Katolik. Makanya orang Katolik ujung-ujungnya stres, nyembah patung, akhirnya masuk neraka lah. Jadi kau dengar khotbah ini, Ucok ya, biar selamat kau. Jadi ini adalah program terdahsyat dalam semesta air-air ini, yaitu mengembalikan gender Tuhan yang dihilangkan oleh gereja Tritunggal dan meletakkan dasar pengajaran yang benar, menyongsong kedatangan Yesus Kristus, bahwa Roh Kudus adalah ibunya Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah bapaknya, dan ketiganya adalah keluarga Tuhan. Itu yang paling benar, bukan 3 hakikat, 3 hipostasi, 3 kesadaran, 3 Bapa sang sumber. Bapa itu memiliki firman dan roh. Bukan gitu bahasanya. Bapaknya, mamanya, anaknya, gitu jelas. Ngomong yang jelas, jangan sang sumber. Itu orang juga tahu kalau Tuhan itu sumber, nggak perlu lu ngomong-ngomong gitu juga orang udah tahu. Makanya orang-orang Kristen Tritunggal, Ortodok, Katolik, Protestan dilibas sama orang Islam. Ada nggak yang berani? Si Justin, si Edi, Sophia tuh lari semua ke Amerika. Agatha, nguncungnya jago, digertak sekali, dilapor, langsung jadi pendiam. Ya, Edwin Huta Barat digetak, lari ke Belanda, ditelepon gua, lu mau ikut nggak? Lu gak ke Belanda? Ya kalau jalan-jalan gua mau, tapi kalau tinggal di Belanda gua nggak mau. Gua bilang, ogah gua. Selamat malam. Akhirnya mereka jadi. Nah ini kok. Silakan. Aduh, saya ditarik di sini, Rom. Kristen ya ini. Silakan. Aduh, saya ditarik ini, Bang. Saya masuknya nggak tahu saya. Ya udah. Kalau kamu Tak terima gitu turun, aja. terjun aja kau, lompat bebas. aja, terjun bebas. Ibu Maria menurut Alkitab adalah Maria titik ini. Ibu Maria menurut Alkitab adalah titik, tapi lo lihat dia itu bunting bukan karena dia hamil sama Yusuf. Terus sama siapa? Dia hamil karena Roh Kudus. Terus itu Maria itu yang di makamnya Yerusalem itu toh? Ya. Oh. Itu ibu angkat, bukan ibu kandung. Kamu Muslim ya? Iya. Kamu Muslim apa? Kamu agamanya Islam? Terserahlah kamu arahnya apa, aku terima aja. Muslim, dia Muslim. Oke, sekarang saya tanya, bapak kandung Yesus siapa? Nggak ada. Tuh kan nggak ada. Gila nih. Kau udah gila. Orang hamil kok bapaknya nggak ada, gimana itu, Mas? Anak Nggak ajaib, ada bapak ibu, nggak ada yang nggak apa-apa kok. anak ajaib itu. Yesus berkata, aku dan Bapakku adalah satu. Dia ada Bapak, yaitu Bapak di surga. Berarti Bapaknya Tuhan. Oh. Kalau Bapak Tuhan, nggak mungkin Mama manusia. Oh. Bapak Tuhan, Mama Tuhan. Mama yang Tuhan siapa? Bentar. Tuhan itu apa toh? Sebenarnya. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Oh, berarti bapaknya Tuhan. Terus istrinya Maria itu maksudnya. Harus Tuhan dong. Masa Tuhan
kawin sama manusia, nggak sepadan. Oh. Siapa Tuhan mamanya kawin. Tuhan? Tuhan, iya, Tuhan perempuan siapa? Tuhan Siapa? bisa kawin. Nggak tahu aku siapa. Oh, jadi kau nggak tahu, makanya kau belajar sekolah yang benar. Bila perlu kau pindah agama. Ya makanya aku tanya sama kamu yang merasa pintar ini. Nah, mamanya Tuhan siapa? Mamanya Yesus. Nggak tahu, bro. Roh Kudus, belajar. Lah iya makanya aku tak belajar Roh sama. Kudus perempuan. Oh, Roh Kudus itu perempuan. Terus? Iya, bukannya si Jibril. Jibril cowok. Oh, berarti itu sebentar. Yesus itu bukan keluar di rahim kan? Keluar dari rahim Maria. Enggak juga. Dia memang keluar dari rahim Maria dalam rangka inkarnasi. Tapi sebelum Maria diciptakan, Yesus sudah ada. Mamanya Yesus di sorga namanya Roh Kudus. Mamanya dua. Roh Kudus Mamanya itu dua, bapaknya satu. Gimana? Mamanya dua, bapaknya satu. Jadi. Yang satu mama angkat, yang satu mama kandung. Bapak kandung satu, yaitu Allah Bapa. Waduh, Jelas. berarti Allah Bapa itu suami, Roh Kudus Ya. itu istri, Yesus Ini itu pinter. anaknya. Itu Udah ya. pinter kau. Besok baptis kau. Inilah kalau orang udah mulai pinter. Ini aliran Ada apa anak ini? bapak yang lain selain anak mama Kenapa angkat. Mita? Sebentar. Si Mita ngomong apa tadi? Mita kenapa? selain Yesus ada anak bapak yang lain. Ini ngaco nih Luka nih. Anak Bapa itu cuma satu, Yohanes 3 ayat 16. Alam karena begitu besar kasih. Tapi bapak dan roh itu punya kelamin, berarti ada nafsunya. Luka ini Ya ada nafsu lah. Namanya juga suami istri. bukan Tuhan ini. Mau. Sebentar. Mau. Kamu itu Islam apa Kristen mau? Ya Karena terserah Tuhan lah. sepertinya sudah disamakan dengan manusia, berarti. Kok terserah? Coba. Iya sama Kalian kamu diam tadi dulu. ditanya Luka juga terserah, aku juga terserah juga. Mau. Salahin. Mau kau diam dulu. Ini kita dengar dulu si Mita. Silakan Mita. Apa yang ditanyakan? Ya, yang saya tanyakan itu selain Yesus ada anak bapak itu, anak kandungnya yang lain. Anak kandung Bapa cuma satu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 1 ayat 18. Seorang bentar, pun Bos. tidak dapat melihat Allah, tetapi turun, Bos. anak tunggal Allah yang ya. Oh, ini Seorang ilmunya pun Bang. tidak dapat. Tidak mampu saya. Oke bang, Ya. Ya. Ketinggian ini Pak, ketinggian. jangan sampai jalannya miring ya bang. Kalau bapak kawin dengan wanita nggak ada yang itu zina berarti zina. Sebentar dulu ya. Jadi anak tunggal Bapa itu cuma satu. Jadi kalau Tuhan pengen memperbanyak anak, dia tidak memperanakkan lagi, dia menciptakannya. Makanya ada malaikat, Wah. ada manusia sebagai teman. Tapi anaknya cuma satu. Itu hukumnya yang nggak bisa dilanggar. Ini mengarah ke zina ini kalau gini ajaran Luka. Zina itu apa? Zina itu adalah ketika manusia berdosa. Tuhan itu maha kudus, roh kudus, makanya dibilang roh yang kudus. Dia itu maha kudus, jadi tidak ada zina di situ. Itu adalah hubungan cinta dengan Tuhan, dengan roh kudus. Itu istrinya kok, makanya dia keluar dari Bapa. Iya. Kalau kudus ya nggak ada lah istilah anak bapak itu berarti. Bersih. Yo, anak itu Lo dengerin lu gak nabi gila lu dengerin. Bang Mau ini lambat nangkapnya. Sari Mulia aja baru masuk tadi langsung tangkap dia. Perkataan Bang Nabi Luga. Langsung mengerti. Bang Mau ini makanya saya bilang ya, kadang-kadang kan kita berpikir orang Islam itu gimana ya, tapi jangan salah loh. Justru udah hampir 90% orang Islam mau menerima konsep Roh Kudus adalah ibu. Tetapi justru orang Kristen, makanya ada ayat berkata, yang terdahulu menjadi yang terkemudian menjadi terdahulu. Jadi nanti umat-umat, sebentar dulu.
nanti umat Tuhan Yesus itu nanti justru yang Muslim, Buddha, yang jadi sampah nanti siapa? Nah seperti inilah Protestan-Protestan, Katolik, inilah yang menjadi sampah di neraka nanti. Ngeri itu. Iya, diajarin susah. Kalau orang Islam kan, oh gitu ya. Kalau mereka ini enggak, awak pun baru ngomong udah dibilang gila sama dia. Nah, berarti ini udah nggak bisa ditolong, udah nggak terselamatkan. Tinggal nunggu mati doang. Tapi itu ada Dibakar buktinya di kapan neraka. itu? Buktinya tuh kalau naik ke surga itu Bang Ludi. Gua ketawa sambil ngemut ya, ngemutnya nih. Kalau nggak ada Kedengaran buktinya ya klaim saja. Loh kan ayatnya kan ada. Kejadian 1, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti Allah itu laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu bisa ada. Itu karena gambar Tuhan, karena bentuknya Tuhan. Lalu gereja-gereja ortodok, gereja-gereja kuno menghilangkan gender Tuhan. Padahal Kejadian 1 ayat 27 itu kan gender, dihilangkan sama dia, nggak tahu tujuannya untuk apa. Tujuannya buat nipu, supaya orang nggak percaya Yesus. Sifat Allah. Tuh kan, gambar dibilang sifat sama dia, kan tipu namanya. Gambar sifat katanya, kan tukang tipu itu namanya. Orang dibilang gambar jadi lari ke sifat. Saya tanya sama kamu. Nipu aja kerjaan kau pendusta. Sabar. Saya tanya sama kamu. Saat waktu Tuhan berkata demikian, Makanya Tuhan punya anak kalau gender itu. George, apakah saat Tuhan berkata demikian perempuan sudah ada? Itu masih Adam yang ada. Karena punya Lalu gender bisa kawin. Oke, sekarang saya tanya, Adam itu diciptakan menurut gambar siapa? Laki-laki itu bisa ada, itu dari gambar siapa? Ya, gambar dan rupa Allah, tapi dia dari debu dan tanah. Iya, berarti Allah itu bentuknya seperti apa? Seperti laki-laki enggak? Allah itu roh. Tadi muncungmu yang bilang Adam itu gambar Allah, sekarang jadi roh, berubah lagi bibir kamu. Kenapa bibir kamu berubah? Rupanya anjing ini, rupanya adalah sifat-sifatnya beda terbuat. Kan tadi muncungmu. Sebentar dulu Bodat. Kan si muncungnya si George ini yang bilang tadi mengatakan Adam itu gambar. Adam itu gambar Allah, kata si George yang ini. Tiba-tiba berubah lagi jadi roh. Ada gigi. Aku kan bilang Adam gambar siapa? Adam laki-laki gambar siapa? Dia serupa dengan Allah, itu adalah dia sifatnya serupa. Tapi di situ tulisannya gambar bukan sifat, tolong. Aduh. Di situ dibilang gambar bukan sifat. Sifat Wah, kutunjangkan nanti mulutnya si lontong ini. Di situ dibilang gambar bukan sifat, peang. Gambar itu rupa, bukan asal. Bukan berasal. Ya, rupa. Berarti rupa Allah seperti si Adam enggak? Dia nggak serupa dengan Allah, maksudnya. Tadi dibilang serupa, sekarang roh. Maksudnya sifat Allah gini loh. Kamu nggak paham artinya. Siapa nendang tuh? Segambar enggak kena ini dia peringatan. Imago Dei. Syukurin. Naik lagi bang. Mana dia? Nabi-nabi itu dari Bani Israel. Aku baru tahu ada nabi dari Sumatera Utara. Dari bangsa Batak. Ya, Bang Lugas silakan Bang. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Berarti menurut ayat ini Allah itu ada laki dan perempuan. Itu dulu dasarnya, betul nggak? Tapi si Ucok ini kan bilang itu bukan gambar, itu sifat. Tuh, cara nipunya dia begitu. Padahal dibilang segambar, bukan sesifat. Walaupun gambar dan sifat itu satu kesatuan. Kalau dia laki berarti sifatnya laki-laki. Kalau dia bencong sifatnya bencong. Nah, Yesus berkata, ya Kejadian 1 ayat 27 bilang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya.
berarti gambar Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Kan segampang itu aja. Sesatnya di mana coba? Nah, Memang kau yang bidat. tahu lu gah. Belum tentu. Tahu lu gah. Lalu kenapa 90% orang Islam itu katanya benar? Berarti orang Islam lebih pintar dari kau. Sabar. Cuma bedanya orang Islam belum percaya Yesus saja. Sabar. Itu doang kekurangannya. Terus apa kau bilang sifat? Iya. Padahal di situ dibilang gambar. Nggak ada kata sifat di situ. Aku tunjangkan nanti muncul kau, bego ganjang. Manusia pertama itu. Di situ tidak ada kata sifat. Aduh. Sabar. Aku mau kasih tahu keterangannya. Manusia. Di situ nggak ada. Di situ tidak ada ngomong sifat. Di situ dikatakan segambar. Sifat segambar, sifat. Oh, kutunjang. Sifat manusia pertama kita. Segambar. Tahu. Gambar kok nggak ada se-nya. Begini loh. Dahulu Adam dan Hawa itu kekal dan abadi. Iya, itu diciptakan menurut gambar siapa? Itu laki-laki dan perempuan itu menurut gambar siapa? Itulah sifat kita. Anjir, gambar siapa? Aduh, kulemparkan nanti gambar Allah. Ah, gambar Allah. Stop dulu. Yang gambar Allah nih laki apa perempuan? Borjong. Yang gambar Allah laki apa perempuan? Macet. Oh, hampir aku pengen tepok tadi bibirnya. Aku copot gigi palsunya. Diam aja bang, dicium jangan dicopot. Sakit. Manusia bangke kau. Allah itu nggak bergendernya. Kau selalu gender A, gender A. Kucok, kau ngomong itu ada dalilnya. Kita ngomong Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan itu gambar siapa? Kan gambar Tuhan. Berarti Tuhan itu laki dan perempuan. Kok muncungmu bilang, jadi bener lah aku bilang tadi, ketika kau buka mulut, yang kulihat tadi keluar dari mulut kau tuh biawak. Allah itu roh. Memang kambingnya kau tuh. Allah itu roh. Gambarnya gambar siapa? Gambarnya seperti apa? Allah Gambarnya? itu roh. Iya, Allah itu roh, gambarnya seperti apa? Kambing. Gambar Allah itu kekal dan abadi. Si bodat. Itu gambarnya dia. menurut kau nggak baca tadi Kejadian 1 ayat 27 gambar Allah itu laki-laki dan perempuan. Tolong. Tuh, lagi nanti gua. Bosan lagi gua. Bentuknya Gerga, bentuknya, wujudnya kayak apa? Itu maksudnya. Ini kalau muridku udah kuinjak nih lehernya nih. Berarti Allahnya luka. Kejadian 1 ayat 27. Gambar siapa situ? Gambar siapa tapi itu? untuk gambar perempuan belum ada, Bang. Iya. Iya, gambar siapa dikatakan? Untuk gambar laki-laki, gambar. Iya, laki. Ya, kan? Berarti Tuhan itu gambarnya laki-laki kan? Betul nggak? Betul Perempuan. nggak? Wih, Japurut laki. Betul nggak? Tuhan itu gambarnya laki-laki. Bisa Itu bukan laki-laki laki-laki, punya sebenarnya terjemahan perempuan itu bukan, manusia, Bang. Manusia. Iya, manusia itu Bukan. diciptakan menurut gambar siapa? Bukan gender ya, bukan gender. Itu kalau bahasa aslinya itu bukan laki-laki, itu manusia. Gitu. Kata manusia bukan kata laki-laki. Di Kan? Kejadian ayat 27 diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Di kan ayat 27 kan dibilang ada laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini diambil dari gambar siapa? Pantat kambing. Ya, maksud tuh luka itu gambar Tuhan. Begitu loh. Makanya Berarti nih, Tuhan makanya itu gue bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. betul. Makanya orang Islam jauh lebih pintar dari kau, anak dajal, anak kucing. Susah kali kau diajarin, tolong minta ampun. Blow on aja yang kau piara. Bisa juga Tuhan tuh bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Tuh, tadi kau pinter, sekarang kau blow on. Kadang-kadang kau Iya, begitu. Perempuan pun setelah di manusia itu di Taman Eden kan, Bang. Oh. Perempuan itu gambar Dibungkuslah siapa? daging dia dari Iya, laki-laki yang dari manusia itu. kutanya. Iya, perempuan itu diciptakan dari gambar siapa? Gambar kucingnya Tuhan kah? Gambar anjingnya Tuhan? Gambar siapa perempuan itu? Manusia Desain itu dari Adam. Ya.
Artinya Oke, Tuhan Adam tuh itu bisa diambil dari desain dari siapa? Dari Tuhan. Adam itu diambil dari gambar siapa? Dari Tuhan. Dari Berarti Bapa. Tuhan itu laki-laki. Dari roh. Ya, berarti Tuhan itu laki apa perempuan? Berarti Tuhan itu laki-laki apa perempuan? Tidak bergender. Tuh, udah gila dia kan. Tadi udah bilang laki-laki gambar Adam. Ya. Adam itu diambil dari gambar bukan Tuhan. berarti dia gender, Bang. Loh, namanya laki-laki itu pasti ada pidong. Memang anjing. Kurang Gambar ajar itu kalau bukan ngomong. gender. Sekarang saya tanya, laki-laki itu gender bukan? Ada pidong nggak kalau dibilang laki-laki Adam, ada nggak pidongnya? ini yang nggak mau tuh disifatkan laki-laki dan perempuan Tuhannya begitu loh, Luka Bang. Memang inilah yang dibilang manusia terblow on di alam semesta. Nggak ada lagi yang lebih blow on. Kalau Tuhannya Ya. laki dan perempuan suka kawin juga nanti saingan dengan manusia, gimana Bang? Kenapa kalau kawin kau anti? Emang pidong kau udah nggak ada. Iya kan, bersaing ya. Anak Tuhan dengan anak manusia bersaing. Mana Bang? Ya udah matilah kau, ngocok lah kau. Gini loh Kak, Ngocok dulu kau. Coli anak dulu. tangga ada istrinya setangga. Anak tangga nggak punya istri. Kalau bapak kau ada nggak istrinya? Jawab dulu, anak tangga. Ya anak tangga bukan Anak tangga, ada Tuhan. bapaknya. Anak tangga itu bukan Tuhan. Masalahnya yang kita bahas di Tuhan, bukan tangga. Ya masalah. Aduh. Kamu itu yang nggak nyambung. Masa Tuhan gue bilang punya istri, biar punya Iya. anak. Oke, sekarang aku tanya, Tuhan itu laki-laki, Adam itu laki-laki bukan? Laki-laki, Adam itu diciptakan menurut gambar siapa? gambar Tuhan. Nah, berarti Tuhan itu seperti laki-laki, betul nggak? Enggak lah. Taruh lo logika kayak gitu. Terus Nah, berarti kan Adam itu kan laki-laki, diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu bentuknya laki-laki. Oke, kalau udah gambar laki-laki, kelaminnya bukan nah iya, jenis kelaminnya laki-laki. Karena Adam kan laki-laki. Berarti Tuhan itu karena gambarnya si Adam, berarti Tuhan itu bentuknya seperti dan memang laki-laki. Nah, sekarang saya tanya, laki-laki bisa bunting nggak? Laki-laki bisa? apa laki-laki ini bunting? Enggak, saya tanya laki-laki bisa bunting nggak? Oh, aku masukkan nanti. Bunting ini ke pantat kau. Laki-laki bisa bunting nggak? hamil bilang. Bisa, ya. Nggak bisa. Kalau laki-laki pengen punya anak butuh apa? Punya istri. Iya, berarti Tuhan juga kalau pengen punya anak itu harus ada istrinya gitu. Ya enggak, matilah kau. Udah tolong, udah matilah. Udah gila kau. Udah memang ini IQ-nya udah Jadi gini, dia ini bukan gila lagi, udah di atasnya gila. Enggak. Sekarang pertanyaan yang baru ya. Luka ini lucu logikanya. Aku mau nanya Luga nih. Justru itulah Nabi, dengerin dong Nabi. Kalau saya Allah tidak menciptakan Orang-orang yang nanya manusia Nabi. menurut gambar Allah. Ngapain dia kawin? Menciptakan saja bisa kok harus kawin. Ngapain dia kawin? begini loh ya, Ucok Dia ya, bisa biar kau menciptakan. tahu. Tuhan itu menciptakan tuh ada prosesnya, nggak main tiba-tiba muncung kau ngomong tiba. Tuhan itu ada prosesnya. Proses penciptakan seorang anak manusia itu melalui proses kehamilan. Itu cara Tuhan. Nah, Tuhan itu juga melakukan menciptakan manusia itu melalui proses kehamilan, tapi kehamilan dari Roh Kudus. Lah itu Luga. Alkitab yang ngomong bahwa Allah menjadikan manusia itu menurut gambar Tuhan, berdasarkan gambar Tuhan. Kejadian 1:26. Anak setan. Anak setan. Ah, Tinggal tolol, menciptakan tolol, bisa loh. Ngapain harus Iya, kawin? Tuhan itu bukan Tuhan yang amburadul tiba-tiba dia ngeludah kau jadi, nggak bisa begitu. Tuhan itu Jadi menciptakan gimana lagi manusia. Loh, Tuhan gimana aja lagi menciptakan. cerita Tuhan menciptakan kau tuh di perut mama kau. Kenapa nggak diludahin aja kau dari surga? Kucing. Iya. Kenapa harus melalui proses kehamilan? Gembel.
Tuhan menciptakan langit dan bumi, ndak harus jadi langit dan bumi. Tuhan itu harus. Nah, ketika Tuhan menciptakan engkau di dalam perut mama kau, apakah Tuhan ngeludahin kau dari surga tiba-tiba kau jadi? Kan tidak kan? Kan melalui proses kehamilan. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu melalui proses kehamilan. Itu adalah gambar Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan bisa meludah ya? Enggak, jadi kehamilannya alam semesta tuh macam mana kalau begitu? Kok ada itu? Harus kawin Ya. dulu alam semesta. Ya, kalau alam semesta ini kan kita tidak tahu persis prosesnya. Tapi kalau penciptaan manusia kita tahu. Berarti Nah, kan bisa kasih Nabi, kasih Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu cuma juru bicara. Bukannya jadi saya tahu segala-galanya, bodoh. Kamu nabi juru bicaranya siapa? Nabi itu kan artinya juru bicaranya Tuhan. Bukannya jadi saya tahu, tapi kan kamu nabi. Tuhan berbicara Nabi itu bukan samamu. Tuhan. Nabi itu bukan Berarti Tuhan. Tuhan berbicara samamu. Berbicara dalam topik-topik tertentu, bukan segala-galanya. Jadi Misalnya kayak topik hal apa? obrolan Juru di bicaranya. toko Aduh. Berarti kamu sudah mengenal Ya udahlah. Jadi begini ya. Makanya saya bilang kamu orang sudah yang mengenal akan Tuhan apa belum? udah cukup. Saya udah capek. Jadi gini ya. Jadi saya rasa udah cukup Nabi kok nggak bahwa mengenal memang Tuhan? sebentar. Jadi memang Tuhan tidak menganugerahkan pengenalan akan Tuhan kepada manusia-manusia bebal ini. Berarti kau bukan nabi. bebal ya mereka luga ya. Memang nggak dibuka. Ini pilihan-pilihan atau memang tidak terpilih? Memang nggak dipilih. Memang Mereka nggak inilah yang dipilih. disebut orang-orang yang memang ditentukan untuk Untuk binasa. binasa, iya. Bener lah itu siapa tuh si apa Calvin Pariban. sih yang dikatakan yang ditentukan untuk mampus ya inilah mereka. Aku baru ketemu juga. Oh pantesan aja ya. Dikasih tahu nggak ngerti. Orang Kristen yang selamat itu yang mau masuk ke Tritunggal Titanium gitu kan ya Mbak ya. Betul. Karena Tritunggal Titanium ini adalah proyek seperti zaman Nuh, ya. Kita udah bikin bahtera, air bah sudah mau datang, tapi sayang. Kenapa harus yang titanium? Ya, titanium itu kan artinya suatu bahan yang memang seperti baja, yang Iya, memang lebih keras sulit. dari baja, betul. Ya, nah jadi kalau Kristen Tritunggal Udin Petot ini kan kerjanya cuma memang mau bersundal dengan iblis. Jadi makanya Tunggu bersundal dengan iblis gimana sih? iya, gereja itu kan sebenarnya seperti perempuan, makanya dia disundali oleh iblis dengan ajaran dan doktrin. Termasuk pesundal iblis atau Oh enggak dong, iblis? gereja King of King itu adalah gereja yang gereja sejati, gereja murni di akhir zaman. Makanya Tuhan suruh saya membuat gereja. Mormon kan mengaku seperti itu, gereja akhir zaman kan. Oh, semua bisa mengaku gereja akhir zaman, tapi kan nanti kan dibuktikan di arena debat. Gitu ya. Tapi kan nanti kan iya dibuktikan kan di arena debat. Mormon berani nggak tampil berdebat? Kan nggak ada yang berani. Kalau saya kan melanglang buana, nggak bentar lagi saya debatnya di Dubai, sebentar lagi saya debatnya di Riyadh, Arab Saudi, di Qatar, ya kan, di India. Paling jauh kemana? Kalau Singa Kongo ini dia Tritunggal Tembaga. Singa Kongo ini jauh dan selamat berarti. Belum ya? titanium memang. Ya nggak apa-apa, paling kan dia nggak ikut pengangkatan, nanti dia dimurnikan dengan nyawanya sendiri, dia harus membayarnya. Gawat. Kan orang Kristen itu kan bukan berarti langsung masuk neraka, cuma nggak terangkat, nggak rapture. Nah kalau nggak rapture resikonya harus membayar dengan nyawanya sendiri baru selamat. Jadi dipenggal dulu baru dia, oh bener lah Bang Luga ya. Tapi udah keburu, kepala udah putus, baru dia bilang ternyata Bang Luga benar. Nah itu. Tapi keburu kepala putus dulu, dibelah sama Lucifer kepalanya, baru dia tersadar setelah darahnya mengucur.
Kenapa Tuhan kita memakai Lucifer? Untuk Bukan menyiksa. memakai. Terus? Dia membiarkan kau disiksa. Kalau saya lebih kuat dari Lucifer gimana? Nggak bisa. Kau aja udah tertinggal. Kau udah divaksin belum? Singa. Udah. Vaksin aja itu kan vaksin aja kan mengandung microchip. Itu kan mengandung microchip. Iya, tapi Kalau kan aku ke udah neraka ketemu artis bang, Madonna. Tapi katanya kan microchip itu keluar dari air seni. Kau Kan? pun nanti apa? Microchip itu kan keluar dari air seni. Gimana tuh? Microchip. Katanya bisa dikeluarkan dari air seni. Tetapi yang dalam penglihatan orang yang sudah terima vaksin, ya khususnya dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah tanda binatang, maka dia tidak rapture, dia tidak pengangkatan. Tidak. Oh, tidak ikut rapture ya? Ya. Tapi Bang disconnected ini ikut rapture gak? Oh, dia masih Islam gimana Nah, mau ini- rapture? Salah satu-satunya yang bisa ngalahin Lucifer itu Yesusnya Bang Troy, Yesus Barabas. Kalau Troy ini Yesus Barnabas ikut di pengangkatan nggak? Termasuk kepada Yesus orang Barabas. menghadiri peristiwa rapture kan? Bang Troy ini. Oh, Dia Marsion Kabala, bisa kayak. Bisa ya Bang, kayak Marsion Kabala Bang. Asalkan dia mengakui bahwa vaksin itu adalah tanda binatang, dia mengakuinya dengan jujur, dia minta ampun, maka ada kemungkinan dia bisa lancar. Troy udah vaksin 3 kali loh. Makanya kenapa kita sampai terima vaksin? Gara-gara kita dulu tidak bergaul dengan nabi-nabi. Kalau coba bergaul dengan nabi-nabi, kita akan tahu kalau vaksin itu adalah gen dari Lucifer. Nah, cuma mungkin dia terlambat, tapi nggak apa-apa, semua masih ada harapan. iya, yang COVID kemarin banyak orang Kristen itu bang Luka. Yang ini, tapi gak selamat itu bang. Nggak ada juru selamat di kena COVID itu bang. Mana bang? Oh, kalau masalah kena COVID, orang kena COVID mah wajar-wajar aja. Tapi kan yang jadi masalah jangan sampai divaksin itu doang. Kalau kena COVID ya banyak minum vitamin C, banyak minum minum daya tahan tubuh. Saya juga kan kena COVID juga, tapi Oh, jadi juru selamatnya vitamin C bang, bukan Yesus bang. Yesus itu kan juru selamat untuk masuk surga, tapi kalau untuk sakit penyakit mah pakai obat juga bisa, Udin. Gak jelas ya si Udin ini ya. Selamat. Ya, misalnya gatal-gatal juga Bang mau pakai Luka. salep juga bisa. Emang si Udin Luka. ini emang nggak paham si Udin ini Bang Luka. Mau tanya sedikit boleh Bang Luka? Iya. Gini Bang Luka kan katanya kan Nabi juga Rasul. Nah, yang jadi pertanyaan tuh setiap Nabi dan Rasul itu kan punya kitab. Nah, saya sebetulnya dari kemarin saya nunggu kitab apa nih yang mau keluar dari Bang Luka gitu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kitab apa nih? Iya kan, saya kan menyampaikan contoh-contoh manusia yang akan kena cincang. Ya, contoh menghilangkan gender Tuhan, dibilangnya Tuhan bukan laki bukan perempuan. Nah, itu orang-orang seperti itu nanti kena cincang di neraka. Itu salah satu tugas saya. Joko termasuk dicincang nggak Bang?
Joko, Ya, Tuhan enggak kau dong, laki ya. apa perempuan? Joko, Tuhan kau laki apa perempuan? Aduh, saya belum pernah ketemu, saya belum pernah ketemu. Wah, Tuhan. Cincang. Cincang ya. Wah, ini Luka itu tukang Ini cincang berarti. bukan cuma dicincang ini, sebelum dicincang dipakai dulu pantatnya mobil jebul. Aduh. Memang aja pesundal. Dimasukkan, habis dimasukkan dicipok baru ditikam. Nggak, ini saya nunggu kitabnya ini. Kalau jadi penulisnya Oke. saya mau, Bang Luga. Oke, Ya, siapa oke, penulis ya. saya. Kitabnya Bang Luka nih, kitabnya namanya Kama Sutra. Oke, saya jawab ya. Penulis kitab dengan nabi itu dua pekerjaan yang berbeda. Walaupun kadang-kadang ada nabi yang merangkap penulis kitab. Contoh, Abraham, Ishak, Yakub itu tidak pernah nulis kitab. Jadi yang namanya nabi itu bukan kudu harus nulis kitab. Ada orang yang diberikan tugas nulis kitab. Ada nabi juga yang merangkap nulis kitab. Dan kitab suci itu tidak perlu ditulis terus-menerus karena nanti tebalnya bukan main. Jadi cukuplah kitab suci itu setebal Alkitab, dan itu tidak perlu lagi ditambah karena semua di situ sudah lengkap. Jadi nabi-nabi yang diutus di akhir zaman tugasnya bukan menulis kitab suci, tetapi mengkonfirmasi, menggenapi apa yang tertulis itu, bahwa nabi itu akan mengkonfirmasi bahwa itu benar dengan tanda-tanda mukjizat. Jadi kalau ada nabi nggak kudu harus nulis kitab suci. Mana kitabmu? Nah, itu adalah ajaran yang salah. Yang benar adalah ada nabi yang menulis kitab suci, yaitu dari Israel. Itu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, udah selesai penulisan kitab. Jadi nggak perlu harus kudu ditulis-tulis menerus. Ajarannya kan sudah pasti. Yesus bangkit, Yesus menebus dosa, Yesus Tuhan. Udah itu aja, ngapain lagi mau ditambah-tambahin? Apalagi yang mau ditambah? Paling kita nambahin, tapi bukan dalam bentuk kitab suci. Cuma mau ngasih tahu aja siapa daftar nama-nama yang akan digulung, yang akan dibakar maupun dicincang. Misalnya si Joko, kenapa dia dicincang? Karena dia menolak Yesus sebagai Tuhan. Si Singa, kenapa dia dicincang? Karena dia menolak nabi-nabi akhir zaman. Dirobek juga mulutnya sekawan ini nanti di neraka. Nah, itulah contohnya. Paham kau? Disconnect, lupa itu. Disconnect. Iya, Bang Luka, aku pamit dulu Bang Luka. Bang Luka Disconnect ini cocok dicincang jadi atau enggak? Aduh. sutradara Bang. Semoga cocok. Mau si Momo kena mental Bang Luka. Langsung pamit ya Bang. Terus satu lagi nih Bang Luga. Jadi kalau masalah mujizat itu nabi atau rasul yang punya mujizat itu, Bang Luga? bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, penginjil pun bisa punya mujizat. Pendeta pun bisa punya mujizat. Contoh pendetaan di Simon, ada dia bikin mujizat. Pendeta Risuli Lubis, dia bisa bikin mujizat. Jadi mujizat itu tidak hanya dilakukan oleh nabi dan rasul, imam juga bisa bikin mujizat. Boleh kasih tahu pendeta Simon itu mujizatnya apa, Bang Luga? Menyembuhkan, mengusir setan. Mengusir setan itu karunia, itu bisa didapatkan oleh kelima jawatan ini, antara nabi, rasul, guru, penginjil, gembala. Pastor juga Jadi bisa bukan mengusir cuma setan loh, Luga. Pastor. bisa, iya, pendeta bisa juga. Contoh pendeta siapa tuh? Pendeta Risuli Lubis, pendeta Gilbert, pendeta Andi Simon, pendeta Pariaji, ya, pendeta juga bisa bikin mujizat. Rasul seperti saya, rasul itu dia bisa membuat gereja-gereja. Itu bedanya rasul sama pendeta. Kalau pendeta nggak bisa. Pendeta itu adalah orang yang ditetapkan oleh rasul untuk menjadi gembala.
Sementara rasul itu adalah yang membuat gereja, yang mengumpulkan orang tuh rasul namanya. Oh, Jadi berarti kumpulin rasul itu yang orang. rasul buat gereja ya. Kalau saya Itu pernah saya buat masjid saya. membuat masjid maksudnya jadi kuli bangunan atau Iya, mengumpulkan pakai jamaah. saya pakai ini pakai bata itulah. Nah, itu namanya maksudnya membuat gereja itu mengumpulkan orang. Itu namanya. Jadi bukan membangun gedungnya, tapi mengumpulkan orang menjadi suatu jamaah. Itu namanya rasul. Saya kira jadi Nah, kuli bangun. nanti kalau udah kumpul baru ditetapkanlah siapa yang jadi pendetanya. Kalau Bang namanya Luka rasul. sendiri, kalau Baru boleh nanti tahu apa Bang Luka mujizatnya? saya rasul. Mujizat saya mengusir setan bisa, menyembuhkan sakit penyakit bisa, menubuatkan orang tewas pernah. Terus apa lagi? Kira-kira bisa nggak mendoakan saya punya anak? Ini saya kan kebetulan udah 2 tahun saya nggak punya anak ini. Maksudnya gimana? Udah menikah atau gimana? Saya udah menikah. Kamu hanya keluar caci maki. Lebih baik kamu mendoakan kami lah semua di sini. Ayo, silakan berdoa. Kamu diam dulu, orang lagi minta doa, gimana sih? Ini kan saya kan ceritanya kan udah nikah lebih dari 2 tahun, tapi sampai sekarang itu belum punya anak. Oke. Ya itu yang kamu angkat tangannya, biar kamu diam dulu singa. Aduh. Ya. Kamu angkat tangannya. Udah diangkat tangan belum? Suruh open cam. Oke. Ya, silakan. Pak Joko Widodo, siapa Joko Kolor apa sih? Joko Lelono. Joko Lelono. Kamu percaya ya supaya saya doain? Tapi nanti dulu Bang Luka, ini posisi saya kan 2 tahun ini saya di perantauan, belum pulang. Nanti kalau istri saya hamil, saya jadi curiga malah. Menjadi cincang ini. Nah, cincang ini. Main-main Saya di perantauan ini. Ini Nanti bisa kalau saya dimasukin pulang. nih. Batangnya Belzebul bisa dimasukin nih ke pantat kawan-kawan. Aduh. Pakai email aja Bang, pakai email. Nah, bisa dikirim kira-kira kah? Kena cincang ini. Ini bisa benar-benar nggak punya anak lagi nih kawan saat ini. Karena Itu dia kan karena dia udah mulai mempermainkan Tuhan. Yang nanti kan itu harus kamu bisa rencana enggak harus disentuh titiknya. Kamu kan sudah mempermainkan doa ya. Makanya kamu harus terima konsekuensinya. Mungkin kamu bisa tidak punya anak atau mungkin kamu bisa kena kutuk. Iya. Kan saya bilang sudah banyak banget orang yang meninggal gara-gara ngeremehin kayak gitu. Betul. Syukur-syukur kamu masih bisa hidup ya. Syukur-syukur. Makanya kamu jangan sembarangan. Kasihan istri saya lah, masih muda. Iya, makanya kan kamu kan orangnya mempermainkan orang. Maafin Enggak. Maaf Bang Luka. Oh enggak. Makanya kamu ya memang dimaafkan, tapi konsekuensinya kamu harus terima. Doakan dia supaya konsekuensi itu tidak datang padanya. Silakan. Enggak. Ya, saya sudah memaafkan. Tetapi konsekuensi itu harus ada. Kamu harus terima hukumannya. Nah, masalah hukumannya apa itu nanti biar Tuhan yang urusan kamu. Enggak, ini cara makanya jangan mengejek. Enggak, ini minta maafnya saya. Cara menebusnya gimana? Enggak bisa ditebus. Iya, saya sudah memaafkan, tetapi hukuman itu terus berjalan. Yes. Gitu. Nah, misalnya terimalah. Iya. Terimalah. Tuhan darah Yesus.
Masih mempermainkan dia Bang Luga. Ya biarin aja lah. Emang lu kira anak-anak Palestina dibom sama Israel emang bukan gara-gara gitu kan? Mereka suka menghina-hina Israel, makanya dibom, meninggal, putus kepalanya, putus tangannya, kan gara-gara suka menghina Israel, menghina Yesus, makanya dibom. Nanti kalau udah dibom terus terang saya nggak pernah menghina Yesus saya. Loh, kamu tadi minta didoakan supaya punya anak, ternyata kamu maksud saya itu bukan sayanya yang punya anak, istri saya yang punya anak gitu. Kalau saya punya anak, masa laki-laki punya anak, keluarnya dari mana? Iya, ngejek. Jadi istri saya yang punya anak, tapi nanti gitu loh kalau saya udah pulang. Ngejek dia orang. Masih menghina dia. Iya, biarin aja. Enggak, saya kan bener ini ngomongnya, Mas. Nanti giliran bininya dipakai sama laki-laki lain baru nangis dia. Aduh, jangan Bang Luga. Lah, lo aja menghina-hina orang di doanya, emang lo kira itu menghina? Makanya kan gue udah bilang, semua perbuatan kita itu, kita apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apalagi lo menghina Nabi Tuhan, double dosa. Saya kan nggak menghina. Udah diam aja lah, udah. Karena keterbatasan udah melakukannya. Iya, tinggal diterima aja. Kita memaafkan, tapi konsekuensinya tetap ada. Berat nggak kalau konsekuensinya? Kalau bahasa hukumnya kan kita memaafkan, tetapi kan hukum tetap harus berjalan kan? Ya, konsekuensinya berat gak? Kalau kata orang Islam kan, oke, ada yang menista agama Islam kita maafkan, tetapi kan proses hukum harus berjalan. Sama, kita udah maafkan. Aja. Lah iya kan, yang lu hina kan doa kepada Tuhan. Lu anggap remeh. Emang lu kira yang mengejek-ngejek di live chat ini semua lu kira nggak banyak yang tewas? Mereka meninggal malah kita tahu. Tahu ada bendera kuning aja. Iya. Silakan. Pokoknya suaranya nggak kedengaran. Enggak, ini suaranya kayak orang pacaran aja. Halo Bang. Iya, kurang kenceng suaranya. Silakan. Kamu berhadapan dengan Nabi loh. Bang, itu aku di ini abang itu tulisannya Tuhan itu laki Bang. Betul. Emang Tuhan laki-laki Bang? Betul. Itulah yang tahu itulah. Gini. Makanya kan selama ini kan kita ini ditipu. Ya, ditipu oleh oknum yang mengatakan Tuhan itu tidak bergender. Tujuannya adalah supaya kita tidak bisa mengenal siapa Yesus. Karena Yesus itu kan anak. Anak ini kan hasil dari ayah dan ibu. Nggak ada anak hasil dari tabrakan. Anak itu adalah hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Makanya Yesus itu disebut anak Allah. Kalau ada anak Allah berarti ada ayah Allah yang laki-laki dan Allah ibu. Gitu. Oh, berarti maksudnya silakan. Yesus itu punya bapak kayak gitu. Loh, kan makanya dibilang bapak kami yang di sorga, berarti ada bapaknya dong. Mana sih? Berarti ibunya maaf Bang, aku nanya doang ya Bang. Berarti ibunya Bunda Maria. Bukan, itu ibu angkat, ibu kandung Roh Kudus. Ibu kandungnya Ibu Maria atau si Roh Kudusnya? Roh Kudus. Iya, Roh Kudus ibu. Tapi yang ngandung Ibu Maria dari keluarga memeknya dia. Aduh, ya orang bahasanya turunin aja nih. Bahasanya kotor banget lagi. Enggak Bang, kan aku nanya. Ya silakan. Iya, berarti maksud Abang ibunya Roh Kudus, bapaknya ya bapak di surga itu. Iya dong. Kan kalau ada laki-laki harus ada perempuan. Bagaimana laki-laki ada tapi perempuannya nggak ada, gimana mau bisa punya anak?
Iya kan? Bang, itu abang bisa punya kesimpulan seperti itu gimana bang ceritanya? Aku nanya nih Itu kan pewahyuan pengertian dari Tuhan. Karena nggak ada pendeta yang mengajarkan seperti itu, kecuali kita baca-baca sejarah bahwa memang ada beberapa tokoh di dalam sejarah itu mengatakan Roh Kudus itu ibu, seperti Origen, ya kan, Bapak Gereja. Tapi Origen ini kan akhirnya kan disingkirkan oleh Gereja Katolik. Nah, dengan mengatakan Origen itu bidat. Nah, sementara yang ngomong bidat tadi nyembah patung. Oh, berarti yang bidat sebenarnya yang nyembah patung itu dong. Origen yang benar. Nah, makanya ini saya angkat lagi nih kasus ini. Ternyata Roh Kudus itu benar-benar ibu. Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Iya kan? Kejadian 1 ayat 27. Aku nggak terlalu paham sih bang soal. Jadi laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan. Berarti gambar Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Nah, dari situ itulah dasarnya. Baru kita berangkat kemana-mana bisa. Kalau nggak ada dasar itu nggak bisa kita berangkat kemana-mana. Jadi Tuhannya nanti disesatkan kita. Oh, Tuhan itu roh, tidak bergender, netral, Allah, bohong. Yang benar itu Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Berarti dua dong. Dua. Makanya kan satu anaknya yaitu Yesus, jadi tiga. Tritunggal. Tritunggal keluarga, bukan Tritunggal tiga hipostasi lah. Tunggalnya apa lu ga? Apa? Tiganya kan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tunggalnya apa? Keluarga. Tunggalnya keluarga. Oh, berarti relasi ya. Betul. Lebih pas dibilang keluarga daripada hakikat. Hakikat itu kan relasi kasih keluarga. Kalau hakikat itu kan belum jelas dia posisinya. Iya, seperti predikat. Jadi betul. Iya, jadi hakikat itu adalah bahasa yang masih perlu dicerna. Jadi belum abu-abu. Nah, tapi kalau keluarga orang ngerti. Oh, papa, mama ya. Oh, siapa nih? Orang tua saya. Jelas. Siapa tuh? Hakikat saya, anjir. Masa bapak mama lo bilang hakikat lo? Lo jalan sama kedua orang tua lo kan? Iya kan? Misalnya siapa? Bang Troy jalan sama kedua orang tuanya, ditanya, itu siapa? Hakikat. Masa hakikat sih? Nanti akhirnya orang tua kita marah kan? Kurang ajar. Kau bilang pula orang tuamu hakikat. Loak. Gak jelas ya ngomong. Bang Luga. Iya kan? Bang Luga. Halo bang. Ya ini aku nanya bang, nggak ada unsur apapun itu. Aku nanya aja bang. Kalau menurut aku sih gini, esensi Tuhan kemudian dikategorikan dalam sebuah bingkai keluarga itu sepertinya terlalu sederhana bang. Terlalu sederhana. Karena esensi sesuatu yang sebenarnya nggak bisa diukur oleh akal manusia bang. Oh, nggak bisa, nggak ada ayatnya itu bahwa firman itu sesuatu yang tidak terlalu diukur tuh nggak ada. Itu perkataan setan. Enggak bang, bukan firman bang, bukan ayat. Apa? Maksud saya adalah esensi ketuhanan ini. Esensi ketuhanan tidak bisa diukur oleh firman Tuhan, itu perkataan iblis. Nggak ada tuh ayatnya. Bahwa ketuhanan itu tidak bisa diukurkan dengan pikiran, itu nggak ada ayatnya. Ada di Ayub. Itu orang gila itu. Di Ayub ada. Orang Tuhan aja mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, itu udah putus. Enggak, udah di ayat Alkitab itu ada di Ayub. Pernah baca Ayub enggak? Ya, kalau perbuatan-perbuatan Tuhan tentu kita tidak bisa melakukan, tetapi kan yang di sini kan dijelaskan kan pengenalan akan Tuhan. Dikatakan sebentar, kau diam dulu. Habakuk 2:14 dikatakan pengenalan akan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi seperti pasir memenuhi lautan. Artinya pengenalan akan Tuhan itu akan sangat berlimpah, jadi tidak ada sesuatu pun yang berkekurangan. Makanya pengenalan akan Tuhan itu harusnya semudah mungkin. Siapa orang tuanya Yesus?
Ya, bapaknya Allah Bapa, Roh Kudus, mamanya, putus, kelar. Nggak perlu lagi, oh tak terjangkau, oh tak terjangkau. Itu namanya orang gila. Itu nggak ada tuh ayat firman. Tapi kalau misalnya dibilang rancangan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan tak terselami, iya. Kita tidak mampu menyelami cara berpikir Tuhan. Karena kita adalah terlalu kecil di mata Tuhan. Tetapi kalau gambar itu sama. Gambar itu tidak perlu dibuat sulit. Gambar itu ya terlalu mudah. Cowok sama cewek selesai putus. Gitu.